Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ini akan saya sampaikan informasi terkait debate yang seperti di video sebelumnya sudah saya janjikan bahwa akan saya sampaikan untuk ide kegiatan di semester 2 di English Club untuk senior high school khususnya. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa akan terdapat 7 kali pertemuan pada debate. Baik, pada pertemuan pertama atau pada gambar tertulis pertemuan ke-8, biasanya saya mulai dengan memberikan informasi seputar debate, seperti gaya atau style debate yang digunakan. Biasanya saya paparkan semua jenis-jenis yang ada, lalu saya fokuskan pada jenis atau style yaitu word school karena biasa digunakan untuk lomba debate tingkat nasional, seperti yang kita ketahui. Lalu, Bapak Ibu bisa memberikan informasi terkait sistem debate pada World School Style tersebut seperti apa. Contohnya jumlah debaters dalam sekali debate, kemudian waktu untuk memaparkan tersebut, kemudian ada posisi apa saja dalam debate, dan bagaimana urutan berbicara serta tanggung jawab masing-masing posisi. Jangan lupa sampaikan juga contoh mosi dalam debate. Lalu setelah itu, Bapak Ibu bisa pertontonkan sebuah video debate dan setelahnya ajak anggota klub untuk menganalisis video. Bapak Ibu juga bisa kunjungi National Speech and Debate Association YouTube channel. Di sana banyak sekali informasi terkait debate dengan words. Bapak Ibu juga bisa menambahkan informasi lain terkait NSDC yang bisa diambil dari link YouTube atau ditonton dari YouTube NSDC itu sendiri. Kemudian untuk pertemuan kedua, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk dapat memberikan contoh video ketika adanya lomba NSDC ataupun World School kepada siswa-siswi Bapak Ibu untuk memudahkan mereka memiliki gambaran terkait jenis, kemudian bagaimana cara bermain di debate itu sendiri, dan juga apa sih biasanya yang menjadikan kata-kata atau poin-poin yang bisa mereka pahami sebelum mereka melakukan sendiri debate. Lalu kita masuk kepada pertemuan ke-9 atau pertemuan kedua di semester kedua. Nah, di sini sudah jadwalnya yaitu Learn how to build a responsible opinion. Contohnya di sini akan saya berikan satu slide PowerPoint yang saya gunakan ketika menjelaskan terkait responsible opinion dan dihubungkan langsung dengan kata-kata atau istilah yang ada pada debate. Nah, di sini nanti akan saya sertakan link untuk Bapak Ibu dapat membuka atau mencontoh dari PowerPoint yang saya gunakan. Setelah selesai terkait penjelasan Bapak Ibu kepada siswa-siswi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu pada hari itu juga dapat membentuk siswa-siswi menjadi beberapa kelompok ataupun dilakukan tugas individu. Berikan mereka kesempatan untuk menuliskan kenapa mereka menyukai sesuatu. Contohnya yang saya gunakan di dalam kelas, saya meminta mereka untuk menuliskan kenapa mereka menyukai buah yang mereka sukai. Apa buah favorit mereka, kemudian berikan alasannya. Nah, di situ berarti mereka setuju bahwa mereka menyukai buah tersebut gitu. Namun mereka harus diberikan juga pengertian bahwa mereka harus memberikan contoh dan penjelasan yang nyata. Alasan-alasan mereka menyukai buah tersebut. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan ketiga, Bapak Ibu dapat ganti dari yang kemarin suka, maka di pertemuan selanjutnya menjadi alasan mereka tidak menyukai hewan, ataupun mungkin tempat, ataupun topik-topik yang lain yang Bapak Ibu rasa suka atau mudah untuk siswa-siswi Bapak Ibu berikan penjelasannya. Ketika mereka sudah selesai menuliskan alasan-alasan mereka, jangan lupa Bapak Ibu juga berikan attention atau di monitoring apakah siswa-siswi Bapak Ibu sudah sesuai dalam menuliskan alasan-alasan mereka dan juga sudah sesuai dengan susunan di debate itu sendiri. Jangan lupa juga
pastikan Bapak Ibu meminta siswa Bapak Ibu untuk memberikan contoh kepada teman-temannya di depan kelas ataupun di bangku mereka sendiri-sendiri. Pastikan yang memberikan contoh adalah siswa-siswi atau peserta English Club Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu mereka sudah benar dalam menuliskan alasan-alasan mereka. Lalu berikan juga kesempatan kepada siswa-siswi Bapak Ibu yang mau dengan sendirinya atau menjadi volunteer untuk memberikan jawaban atau alasan mereka menyukai ataupun tidak menyukai buah ataupun hewan ataupun topik tertentu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Lalu pada pertemuan ke-11 kita bisa memulai membagi peserta didik menjadi 2 kelompok. Kelompok besar antara agree dan juga disagree. Nah, di pertemuan ini Bapak Ibu sudah dapat memperkenalkan salah satu mosi yang menurut Bapak Ibu masih mudah untuk mereka lakukan atau menjadikan mereka mudah ketika mereka menyampaikan alasan-alasan mereka. Dan juga pastikan bahwa topik tersebut akan membuat peserta didik tertarik untuk membahas mosi tersebut. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu selalu sampaikan bahwa mereka harus menuliskan alasan-alasan mereka disertai argumen-argumen mereka disertai dengan bukti nyata dan dari mana bukti tersebut. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu bisa meminta mereka antara kelompok agree dan juga kelompok disagree menyampaikan alasan-alasan mereka berada di posisi tersebut. Baik, bisa kita masuk kepada pertemuan ke-12 di mana kita sudah mulai menggunakan format parlemen yang Bapak Ibu hendak gunakan, yaitu World School Parliament, di mana Bapak Ibu dapat membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan pastikan mereka menjadi kelompok oposisi dan juga kelompok satunya. Nah, berikan juga mosi yang menurut Bapak Ibu dapat menggugah peserta didik ketika mencari informasi dan menurut mereka adalah topik ataupun mosi tersebut pantas atau layak untuk mereka pelajari lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu dapat mengulas terlebih dahulu materi terkait debate, kemudian barulah dipraktikkan ke dalam kelas. Sebelumnya, berikan waktu kepada peserta didik untuk mencari informasi atau membuat argumen mereka terlebih dahulu, baru setelah itu dipraktekkan. Bapak Ibu dapat mempraktekkannya satu kelompok saja apabila menurut Bapak Ibu waktunya tidak mencukupi. Lalu untuk pertemuan ke-13, barulah untuk melakukan debate practice yang sudah mereka lakukan secara mandiri. Nah, debate practice ini Bapak Ibu berikan mosi yang baru. Di sini juga Bapak Ibu dapat melakukan penilaian kepada peserta didik, apakah peserta didik sudah betul-betul memahami atau belum, dan juga apakah kemampuan mereka sudah meningkat atau belum dari sebelumnya. Lalu pada pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir di semester 2 dan juga di seluruh semester, Bapak Ibu dapat melakukan full evaluation. Nah, di sini juga merupakan closing of the semester. Jadi, jangan lupa minta peserta didik atau member of English Club memberikan feedback terhadap pembelajaran dan juga terhadap guru ataupun kita sebagai tutor English Club. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang dapat ataupun yang ingin Bapak Ibu guru sampaikan dan juga tanyakan kepada saya, jangan sungkan untuk menanyakan di kolom komentar ataupun hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.